2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Ali Akbar SKM, tim promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Pada hari ini kita akan mengadakan edukasi dengan topik pentingnya donor darah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Nelly Alamsyah. Kepada narasumber kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nelly Alamsyah. Saya bertugas di Rumah Sakit Zainal Abidin, Banda Aceh, bertempat di unit transfusi darah. Dalam kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya donor darah. Pengertian donor darah adalah menyumbangkan darah untuk bertujuan transfusi darah. Transfusi darah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat yang mempunyai persyaratan kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan calon donor darah orang yang akan menyumbangkan darahnya. Jenis-jenis donor darah, ada 2 macam donor darah, yaitu yang pertama donor keluarga atau donor pengganti. Yang dimaksud dengan donor darah atau donor pengganti adalah darah yang dibutuhkan pasien dicukupi oleh donor dari keluarga atau kerabat pasien. Artinya, keluarga pasien mendapatkan asupan, mendapatkan transfusi darah dari sang kerabat atau keluarga pasien. Sedangkan yang kedua adalah donor sukarela, adalah orang yang memberikan darah, plasma atau komponen darah lainnya atas kerelaan mereka sendiri dan tidak menerima uang atau bentuk pembayaran apapun. Artinya, sang donor sukarela tidak tahu untuk siapa darah yang didonorkan, yang disumbangkan untuk orang lain. Siapa-siapa aja yang boleh donor darah. Perlu untuk orang-orang yang donor darah itu ada syarat-syaratnya. Syarat donor darah itu ada beberapa. Yang pertama, sang calon pendonor darah itu harus sehat jasmani dan rohani. Artinya, si calon donor tidak mengkonsumsi obat-obatan. Obat-obatan itu antibiotik dan aspirin. Mengapa antibiotik itu tidak dibolehkan bagi calon donor yang ingin mendonorkan darahnya? Karena antibiotik yang dikonsumsi sang calon donor itu pasti sang calon donor sudah mengalami atau terindikasi terhadap penyakit infeksi menular. Kita khawatirkan darah yang akan didonorkan kepada si pasien yang mendapatkan darah dari calon donor itu juga terindikasi penyakit menular. Obat aspirin. Obat aspirin itu adalah salah satu obat untuk pengencer darah. Yang kita khawatirkan apabila sang calon donor mengkonsumsi obat aspirin, bisa saja terjadi indikasi calon donor itu juga mengalami penyakit-penyakit tertentu. Biasanya orang yang mengkonsumsi obat aspirin itu yang berpenyakit jantung ataupun penyakit stroke. Tapi tidak selamanya calon donor tidak boleh mendonorkan darah. Apabila obat-obat tersebut sudah tidak dikonsumsikan lagi, sang calon donor boleh untuk transfusi darah. Yang penting sang donor sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, usia. Usia juga menentukan calon donor untuk mendonorkan darah. Usia minimal itu 17 tahun dan maksimal 60 tahun. Berat badan. Berat badan juga menentukan minimal sama dengan 45 kilo. Terlalu kurus juga tidak boleh. Hemoglobin dalam darah. Hemoglobin dalam darah itu juga ada batas minimal dan batas maksimal. Batas minimal itu 12,5 sampai 17. Kalau terlalu rendah, calon donor memberikan darahnya kepada pasien, sementara HB hemoglobin sang pendonor tidak memenuhi syarat juga tidak boleh. Karena kita tahu hemoglobin itu fungsinya adalah untuk mengikat oksigen, untuk memberikan oksigen ke seluruh tubuh. Kita khawatirkan sang pendonor akan kekurangan HB hemoglobin sehingga pendonor juga tidak sehat, gitu ya.
Kelebihan hemoglobin juga tidak diperbolehkan karena kita khawatirkan terjadi kekentalan pada darah sang pendonor. Tensi darah juga menentukan ya, itu tensi darahnya boleh di bawah 90 mm Hg, minimal 100 mm Hg sampai dengan 160 mm Hg. Sang calon donor juga harus wajib istirahatnya cukup, tidur malam berturut-turut, artinya tidur malam minimal 4 jam. Artinya berturut-turut itu misalnya sang calon donor itu tidur jam 10 malam, terbangun subuh kan jam 5. Itu kan berturut-turut dari jam 10 sampai jam 5 subuh. Tetapi tidak boleh jam 10 tidur, jam 12 terbangun. Nanti jam 3 tidur lagi, jam 5 bangun, itu artinya tidak berturut-turut, itu tidak boleh ya. Tidak hamil, ya, karena ibu yang hamil juga membutuhkan zat besi dan hemoglobin yang cukup. Ibu yang menyusui juga tidak boleh, dan bagi wanita yang menstruasi, karena memang saat-saat seperti itu saat-saat rentan terhadap wanita untuk membutuhkan hemoglobin yang cukup untuk dirinya sendiri. Tidak ada riwayat penyakit menular seperti HIV/AIDS, penyakit kelamin, sifilis, hepatitis B, dan hepatitis C. Interval donor laki-laki itu 2 bulan, sedangkan perempuan 3 bulan. Alur donor darah. Pendonor mengisi form pendaftaran lebih kurang 2 menit. Pemeriksaan persyaratan donor lebih kurang 2 menit. Pemeriksaan HB, tensi, golongan darah, proses donor darah sekitar 10 menit. Dan setelah calon donor darah menyumbangkan darahnya, perlu istirahat sebelum si pendonor keluar dari ruangan transfusi darah, itu cukup 10 menit. Jadi ditotalkan semuanya sekitar 27 menit. Dan saya juga mau memaparkan manfaat donor darah. Yang pertama, kita pasti mengetahui golongan darah. Karena memang tidak sembarangan orang yang memberikan darah kepada sang resipien yang membutuhkan darah, harus sesuai dengan kecocokan darah yang diminta. Yang kedua, memeriksakan kesehatan secara teratur. Jadi artinya kalau kita teratur transfusi darah dan teratur juga kita memeriksakan kesehatan tubuh kita, tekanan darah, nadi, berat badan, hemoglobin. Yang ketiga, menjaga kesehatan jantung. Saat kita rutin mendonorkan darah, maka jumlah zat besi dalam darah kita bisa stabil. Dan hal-hal itu dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Yang keempat, meningkatkan produksi sel darah merah. Donor darah juga dapat membantu tubuh mengurangi jumlah darah merah dalam tubuh. Sebagai pendonor, kita akan mendapatkan pasokan darah baru setiap kali kita mendonorkan darah. Yang kelima, membantu penurunan berat badan. Artinya, sang calon donor mendonorkan darah dapat membantu proses pembakaran kalori. Jadi, bagi ibu-ibu yang merasa gemuk nih, boleh untuk mendonorkan darah. Yang penting, ingat, sehat jasmani dan rohani. Yang keenam, mendapatkan kesehatan psikologis. Karena memang donor darah hal yang tidak ternilai harganya untuk orang yang membutuhkan darah kita. Yang ketujuh, mendeteksi penyakit serius. Setiap kali mendonorkan darah, prosedur standarnya adalah darah kita akan diperiksa dari berbagai macam jenis penyakit infeksi. Pertama tadi yang saya sebutkan, penyakit-penyakit HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, penyakit kelamin seperti sifilis. Penyakit-penyakit infeksi ini adalah informasi penting untuk mengantisipasi penularan penyakit melalui transfusi darah. Sedangkan untuk kita, untuk sang pendonor adalah merupakan rambu peringatan yang baik agar kita lebih perhatian terhadap kondisi kesehatan kita sendiri. Cukup sekian dan terima kasih. Donor darah sekarang, setetes darah kita bermanfaat bagi nyawa mereka. Terima kasih kami ucapkan atas waktunya kepada Bapak Ibu yang telah mendengarkan edukasi kami. Terima kasih juga kepada narasumber kami, Dr. Nelly Alamsyah,
Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita. Saya Ali Akbar SKM mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.